Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas penetapan kadar parasetamol menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Metode ini sangat penting dalam analisis farmasi untuk memastikan obat yang kita konsumsi itu aman dan sesuai dengan standar. Nah, langsung saja kita ke videonya. Sampel yang digunakan pada percobaan ini adalah parasetamol atau acetaminophen, yaitu adalah obat yang berfungsi sebagai analgesik dan juga antipiretik, yang artinya adalah obat untuk meredakan nyeri dan juga menurunkan demam. Nah, secara mekanisme, parasetamol itu bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase di sistem saraf pusat, sehingga mengurangi produksi prostaglandin yang menyebabkan nyeri dan juga demam. Dari segi struktur, parasetamol memiliki cincin benzena dengan gugus OH atau hidroksil dan juga gugus amida atau NHCOCH3, yang dimana dia ini memiliki rumus molekul C8H9NO2. Nah, parasetamol biasanya diukur pada panjang gelombang sekitar 243 nanometer pada spektrofotometer UV-Vis, karena pada panjang gelombang ini terjadilah penyerapan yang paling maksimal. Prinsip dasar spektrofotometer UV-Vis adalah mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh suatu larutan. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin besar cahaya yang diserap. Nah, hubungan ini mengikuti hukum Lambert-Beer, yang dimana absorbansi sama dengan koefisien absorptivitas dikali dengan panjang lintasan dikali dengan konsentrasi. Nah, jadi dari nilai absorbansi ini kita bisa menentukan kadar parasetamol dalam sampel. Mengapa parasetamol menyerap ultraviolet? Nah, jadi parasetamol dapat menyerap radiasi ultraviolet karena memiliki kromofor, yaitu adalah bagian molekul yang dapat menyerap cahaya. Nah, pada parasetamol, kromofornya adalah cincin benzena yang memiliki ikatan lengkap terkonjugasi. Selain itu, terdapat gugus O dan NHCO yang berperan sebagai auxokrom, yaitu adalah gugus yang memperkuat penyerapan cahaya. Nah, jadi saat terkena radiasi ultraviolet, terjadilah transisi elektron, yaitu adalah perpindahan elektron dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Khususnya adalah transisi pi menjadi ikatan pi antibonding dan N menjadi pi ikatan antibonding. Nah, inilah yang menyebabkan parasetamol terdapat dideteksi di UV-Vis. Nah, apa sih fungsi dari blanko? Jadi, blanko adalah larutan yang tidak mengandung zat aktif yang biasanya hanya berisi pelarut. Fungsinya adalah untuk mengkalibrasi alat dan menghilangkan gangguan dari pelarut ataupun kuvet. Nah, jadi pengukuran blanko dilakukan terlebih dahulu agar hasil pengukuran sampel benar-benar hanya berasal dari parasetamol saja, bukan dari faktor lain. Selanjutnya adalah interpretasi hasil. Nah, jadi setelah mendapatkan nilai absorbansi, kita hitung konsentrasi parasetamol lalu dibandingkan dengan kadar yang tertera. Nah, menurut standar farmasi, kadar parasetamol harus berada pada rentang 95% hingga 105%. Nah, jadi jika hasil berada dalam rentang, maka dia memenuhi syarat. Jika kurang dari 90%, maka kadar terlalu rendah. Jika lebih dari 105%, maka kadar terlalu tinggi. Nah, jika hasil tidak memenuhi syarat, maka harus dilakukan yang pertama adalah evaluasi prosedur hasil, kemudian yang kedua adalah kalibrasi ulang alat, kemudian diuji ulang sampelnya, dan jika memang tidak sesuai, maka prosedur atau produk itu tidak layak untuk diedar. Nah, jadi spektrofotometer UV-Vis merupakan metode yang sederhana namun sangat penting dalam memastikan kualitas obat seperti parasetamol. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.